MGA. Bab 433 ini disebut manik spiritual. Chu Feng mengendarai naga biru yang dibentuk oleh keterampilan bela diri. Dan sambil membawa keindahan kecil yang luar biasa, mereka melakukan perjalanan melalui awan putih sambil menghadap angin-angin sejuk. Itu disebut nyaman, itu disebut disegarkan. Jadi, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melingkari beberapa kali lagi di udara karena perasaan Ziling, calon istrinya, memeluknya benar-benar nyaman dan dia tidak tahan kehilangan perasaan itu. Jika kamu masih tidak membawaku untuk makan, aku akan mati kelaparan. Hanya sampai Ziling menyerang dan melolong nyaring, Chu Feng buru-buru mempercepat kecepatannya untuk menuju ke daerah-daerah dengan tempat tinggal manusia. Sialan, sialan Chu Feng. Menyengat Chu Feng, kau berani bermain-main denganku? Kamu bilang kamu akan membawaku untuk makan makanan lezat. Namun kamu secara acak terbang dan berputar di udara. Matahari hampir terbenam. Tetapi saya belum melihat Anda menemukan kota. Aku benar-benar akan mati kelaparan. Petik 2. Siapa Ziling? Dia adalah wanita yang khas yang lahir dengan bangsawan. Jadi dengan cacat kecil, seperti lapar, amarahnya akan datang. Pada saat itu, tangannya yang putih pucat dan ramping tidak lagi jujur memeluk Chu Feng. Mereka seperti dua tang saat mereka dengan gila meremas berbagai bagian tubuh Chu Feng untuk melampiaskan amarahnya. Ah istriku, maafkan aku. Hanya saja melihat hari yang indah dengan cuaca yang cukup bagus, aku ingin. Kamu masih berbicara? Ah, baik, lihat, ada desa di depan. Bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk makan? Petik 2. Masa bodoh, saat ini, selama aku punya sesuatu untuk dimakan, itu akan baik-baik saja karena aku sudah tidak ingin pindah dari kelaparan. Petik 2. Dia benar-benar tidak dapat menerima penyiksaan Ziling. Jadi Chu Feng tidak repot-repot menemukan restoran yang layak di kota. Pada saat ini, sebuah desa yang memuaskan muncul di bawahnya. Meskipun tidak bisa dikatakan sangat berkembang, desa itu pasti akan memiliki hal-hal seperti ayam, bebek, dan angsa. Jadi, setelah Chu Feng berputar-putar, dia mendarat di luar desa. Setelah itu, dengan topeng misterius, dia mengubah wajahnya dan membawa Ziling ke desa. Namun, saat mereka memasuki desa, Chu Feng merasa aneh. Di jalan desa, itu tampak sangat sunyi dan hanya sekelompok anak yang bermain. Bahkan jika mereka melewati beberapa orang tua sesekali, mereka mengalami depresi dengan kepala menunduk. Bagian yang paling penting adalah bahwa dengan kekuatan pendeteksian yang tajam, Chu Feng dapat mendengar beberapa isakan yang saat ini datang dari beberapa rumah. Jika isak itu bukan milik orang tua, maka mereka milik wanita, dan mereka sangat sedih. Chu Feng, sesuatu pasti terjadi di sini. Tiba-tiba, Ziling berbicara. Jelas, dia yang bahkan memiliki kekuatan roh yang lebih tajam sudah merasakan kelainan desa. Wah, kakak, kamu sangat cantik. Tepat pada saat itu, kelompok anak-anak itu menemukan Chu Feng dan Ziling. Mereka memadati dan mengepung mereka. Ziling benar-benar terlalu cantik. Wajahnya seakan tidak seharusnya muncul di dunia fana. Jadi semua orang yang melihatnya akan tertarik oleh wajahnya yang sangat cantik. Kelompok anak-anak yang secara bawaan kurang jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Oi, anak ingus, jangan sentuh. Chu Feng melihat seorang gadis dengan wajah penuh ingus, tangan penuh ingus, mulut penuh ingus. Mengulurkan tangannya, yang ditutupi dengan ingus, ingin menyentuh rok berwarna ungu Ziling. Itu membuat Chu Feng marah. Bahkan dia tidak berani menyentuh Ziling tanpa malu-malu. Namun anak yang kotor itu melakukannya. Bagaimana bisa Chu Feng menanggungnya? Ah, sangat menakutkan. Namun, Chu Feng menyesal berteriak karena suaranya terlalu keras dan itu menakutkan kelompok anak-anak. Chu Feng, tidak masalah. Jika pakaiannya kotor, cucilah saja dan itu akan baik-baik saja. Jangan menakuti kelompok anak-anak ini. Ziling tersenyum manis. Lalu benar-benar memeluk gadis itu dengan wajah penuh ingus dan bertanya. Nona kecil, siapa namamu? Petik 2. Aku dipanggil Arya. Setelah gadis kecil dengan ingus menghapus ingus di wajahnya, dia berbicara sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia. Kakak perempuan, aku dipanggil Go Useng. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki bahkan lebih kotor daripada gadis ingus itu berlari. Dia bahkan tanpa malu-malu membuka lengannya dan ingin Ziling memeluknya. Dia bahkan tidak bertanya padamu. Jadi mengapa memberitahunya tentang itu? Seorang anak gemuk melirik bocah yang kotor itu dan jelas. Bahkan dia, yang merupakan sahabat bocah yang kotor, tidak tahan melihat tindakannya yang tak tahu malu. Titik. Tidak masalah apakah kamu bertanya padaku atau tidak. Aku masih dipanggil Go Useng. Kakak perempuan, saya juga ingin pelukan. Setelah bocah lelaki itu dengan sengit mengembalikan tatapan tajam pada si kecil berlemak, dia tanpa malu menerkam ke arah Ziling.
Kamu bisa pelukan kentut, kembali ke rumah Anda dan temukan ibu Anda untuk dipeluk. Chu Feng tiba-tiba menjulurkan kakinya dan menendang pantat anak kecil itu, melemparkannya 1 meter jauhnya. Gadis-gadis baik-baik saja. Tetapi bahkan anak lelaki itu ingin mengambil keuntungan darinya? Bagi Chu Feng, bocah itu seharusnya tidak memikirkannya. Chu Feng, kelompok anak-anak ini benar-benar sangat imut. Ziling sangat menyukai kelompok anak-anak kecil yang berusia sekitar 5 atau 6 tahun dan dia sangat senang ketika bermain dengan kelompok anak-anak kecil yang kotor. Melihat penampilannya, sepertinya dia sudah lupa perutnya lapar. Kamu suka anak-anak, saya juga. Chu Feng jahat tersenyum. Lalu berkata kepada Ziling, istri saya, kapan kita juga harus punya anak? Petik 2. Tentu, jika Anda ingin mati, cobalah. Cahaya ungu melintas di murid Ziling dan langsung. Chu Feng mundur selangkah dari ketakutan lalu berkata sambil tersenyum, hanya lelucon. Tetapi istri, saya merasa cara berpikir Anda benar. Kita masih muda, dan tidak akan terlambat untuk memiliki anak atau hal seperti itu di masa depan. Petik 2. Ziling melengkungkan bibirnya dan dengan dingin mendengus. Pada hari-hari ini, dia secara bertahap terbiasa dengan ketidakberdayaan Chu Feng. Area, Gou Sheng, lihat, apa ini? Tiba-tiba, Chu Feng memiliki pemikiran yang cerdas. Dia mengambil 10 manik-manik spiritual dari kosmos saknya. Benar-benar jumlah yang tak terhitung dari hal-hal itu di alasan pemakaman Dewa Api dari sekolah Dewa Api saat itu. Tapi mereka tidak berguna karena energi spiritual yang dikandungnya terlalu rendah sehingga mereka tidak terlalu berguna untuk Chu Feng. Tetapi meskipun hal-hal itu tidak banyak membantu budidaya, mereka adalah mata uang yang paling umum dan banyak digunakan. 1 manik spiritual sudah cukup bagi rakyat jelata untuk hidup kaya selama beberapa generasi tanpa khawatir tentang makanan atau pakaian. Sementara sangat memakan ikan dan daging untuk makan. Jadi, pada saat itu, Chu Feng dengan santai mengumpulkan beberapa. Alasannya adalah untuk menghindari kekurangan uang untuk membayar orang ketika mereka makan di luar. Setelah semua, hal-hal memalukan seperti itu memang pernah terjadi sebelumnya pada Chu Feng. Selain itu, untuk rakyat jelata yang normal, bahkan jika Chu Feng mengeluarkan hal-hal seperti manik-manik mendalam atau manik-manik asal, mereka mungkin tidak perlu mengenalinya. Sebaliknya, manik-manik spiritual memiliki efek terbaik. TN. Anak-anak menyebut diri mereka sebagai orang ketiga. Kurung siku tutup. Wah, kakak, kelerengmu sangat cantik. Bisakah kamu memberikannya pada Arya? Petik 2. Aku juga menginginkannya, kakak. Berikan mereka pada Gou Sheng. Saya akan mengambil gelas kelereng untuk ditukarkan dengan gelas Anda. Petik 2. Melihat manik-manik spiritual yang dipenuhi dengan cahaya, bintang-bintang kecil langsung muncul di mata anak-anak dan benar-benar berpikir bahwa manik-manik spiritual adalah kelereng kecil yang mereka mainkan. Tapi yang paling tak tahu malu adalah anak kecil yang kotor bernama Gou Sheng. Dia benar-benar telah mengambil selusin kelereng yang compang camping dan rusak yang digiling dari batu keluar dari sakunya dan dia ingin mengambil kelereng yang kotor dan jelek dan rusak dan compang camping untuk manik-manik spiritual Chu Feng. Kalian semua kurang pengalaman. Jadi izinkan saya memberitahu Anda ini. Ini bukan kelereng yang kamu mainkan. Ini adalah manik-manik spiritual. Mereka adalah harta. Jadi mereka sangat berharga. Chu Feng menjelaskan.